Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Mahmud, mahasiswa dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi kelas 3F. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang teori keuangan dan perbankan syariah, dengan fokus pembahasan pada prinsip dan praktiknya dalam kehidupan ekonomi modern. Jadi langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu perkembangan keuangan syariah global. Jadi sistem keuangan syariah saat ini bukan lagi hal baru. Ia telah menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian dunia. Menurut data dari Islamic Financial Service Board atau IFSB, total aset keuangan syariah global kini telah melampaui 3 triliun dolar Amerika. Dengan angka ini terus tumbuh dari tahun ke tahun. Menariknya, sistem ini tidak hanya diterapkan di negara-negara muslim seperti Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, tetapi juga di negara-negara non-muslim seperti Inggris, Jepang, bahkan Korea Selatan. Mengapa bisa begitu? Karena sistem keuangan syariah menawarkan nilai-nilai etika, transparansi, dan stabilitas ekonomi yang terbukti mampu bertahan dari krisis global, seperti krisis keuangan tahun 2008 lalu. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa keuangan syariah bukan hanya sistem keagamaan, melainkan juga menjadi sistem ekonomi yang adil, beretika, dan berkelanjutan. Contoh ekonomi yang adil, Bank Syariah memberikan modal usaha kepada petani. Jika panen berhasil, hasilnya dibagi sesuai nisbah. Misalnya 60/40. Jika gagal karena faktor alam, kerugian ditanggung bersama sesuai peran masing-masing. Selanjutnya, contoh ekonomi yang beretika, yaitu perdagangan saham syariah yang hanya memperdagangkan saham perusahaan dengan kegiatan halal dan transparan. Selanjutnya, contoh yang terakhir yaitu ekonomi berkelanjutan, di mana Bank Syariah membiayai proyek energi terbarukan seperti solar, panel, atau pengelolaan limbah, karena sejalan dengan prinsip khilafah, manusia sebagai penjaga bumi. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu konsep dasar dan tujuan keuangan syariah. Secara teori, keuangan syariah adalah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan hukum Islam atau syariah. Setiap aktivitas, baik dalam penghimpunan dana, pembiayaan, maupun investasi, harus bebas dari unsur riba, gharar, dan masyir. Tujuan utamanya bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat, atau yang sering disebut falah. Ada 4 nilai dasar keuangan syariah, yaitu nilai yang pertama yaitu amanah, yang berarti harta adalah titipan Allah, bukan milik mutlak manusia, dan segala harta yang dimiliki oleh manusia pada hakikatnya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai yang kedua yaitu keadilan, di mana setiap pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang seimbang. Selanjutnya, nilai yang ketiga yaitu transparansi. Agar tidak ada unsur penipuan dalam transaksi, transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran dalam setiap unsur, terutama dalam hal muamalah atau transaksi. Yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial, di mana setiap kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, tanggung jawab sosial, di mana setiap kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Sistem ini juga menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus berbasis pada sektor real seperti perdagangan, pertanian, dan produksi, bukan sekedar transaksi uang yang bersifat spekulatif. Dengan berfokus pada sektor real, ekonomi menjadi lebih produktif, berkeadilan, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Selain itu, aktivitas ekonomi yang nyata menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi, serta menghindarkan masyarakat dari praktik riba dan ketidakpastian yang merugikan melalui sistem ini. Diharapkan terciptanya ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berdasarkan nilai-nilai Islam. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip utama keuangan syariah. Dalam sistem keuangan syariah, ada 3 larangan utama yang menjadi dasar moral dan hukum transaksi. Langsung saja kita masuk ke larangan yang pertama, yaitu larangan riba. Riba adalah tambahan atas pokok pinjaman tanpa dasar produktif. Islam melarang riba karena menyebabkan ketidakadilan dan menekan pihak yang lemah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275-279 bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Contohnya sederhana, jika seseorang meminjam uang 10 juta dan harus mengembalikannya 12 juta, maka tambahan 2 juta itu disebut riba atau hukumnya haram. Namun, jika uang itu digunakan dalam akad mudharabah, di mana ada kesepakatan bagi hasil misalnya 60% untuk pengusaha dan 40% untuk pemilik modal, maka transaksi itu halal karena berbasis kerjasama dan bukan bunga. Selanjutnya yaitu larangan kedua, yaitu larangan gharar. Gharar berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian yang bisa merugikan salah satu pihak, misalnya menjual ikan yang masih di laut tanpa tahu hasil tangkapannya, atau menjual rumah yang belum dibangun tanpa kejelasan spesifikasinya. Dalam Islam, setiap akad harus jelas barang, harga, dan waktunya. Dan larangan yang terakhir yaitu larangan masyir. Masyir berarti perjudian atau spekulasi. Dalam konteks modern, masyir bisa ditemukan pada binary trading, judi online, atau investasi bodong yang tidak jelas dasar asetnya. Jadi teman-teman, itu tadi adalah 3 larangan dalam keuangan syariah. Tapi selain 3 larangan tadi, sistem keuangan syariah juga berdiri di atas prinsip keadilan dan kemitraan. Seperti keuntungan dan kerugian harus ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing pihak. Inilah yang disebut konsep berbagi risiko, bukan memindahkan risiko seperti yang terjadi dalam sistem konvensional. Melalui prinsip ini, setiap pihak memiliki tanggung jawab dan kesempatan yang seimbang, sehingga tercipta keadilan, kerjasama, dan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi. Sekarang kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu perbedaan sistem syariah dan konvensional. Yang pertama yaitu dasar dan prinsip. Ekonomi syariah berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah dengan prinsip keadilan, kebersamaan, dan keberkahan. Tujuan utamanya bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan bersama dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ekonomi konvensional didasarkan pada rasionalitas manusia dan teori ekonomi modern yang menekankan pada keuntungan sebesar-besarnya tanpa
tanpa batas nilai spiritual. Selanjutnya perbedaan yang kedua yaitu di konsep kepemilikan harta. Dalam ekonomi syariah, harta dianggap sebagai titipan Allah dan manusia hanya sebagai pengelola yang wajib menggunakan secara halal dan bermanfaat. Sebaliknya, ekonomi konvensional menganggap harta sebagai milik pribadi sepenuhnya, sehingga pemilik bebas memanfaatkannya sesuai kepentingan pribadi. Selanjutnya, perbedaan ketiga yaitu pada sumber keuntungan dan transaksi. Ekonomi syariah menolak riba atau bunga, gahar, atau ketidakjelasan dan masyarakat, yaitu perjudian. Keuntungan harus diperoleh melalui aktivitas real dan usaha yang halal seperti perdagangan, jasa, pertanian, atau produksi. Sementara ekonomi konvensional membolehkan keuntungan dari bunga, pinjaman, dan investasi spekulatif selama dianggap sah secara hukum pasar. Selanjutnya perbedaan yang keempat yaitu di sistem resiko. Dalam ekonomi syariah berlaku konsep berbagi resiko, di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan dan kontribusi. Sedangkan dalam ekonomi konvensional berlaku pemindahan risiko, misalnya dalam pinjaman berbunga, risiko sepenuhnya ditanggung oleh peminjam. Selanjutnya, di perbedaan yang kelima yaitu di nilai sosial dan kemanusiaan. Ekonomi syariah menekankan tanggung jawab sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk membantu pemerataan kesejahteraan masyarakat. Namun ekonomi konvensional tidak memiliki kewajiban sosial khusus. Kegiatan sosial biasanya dilakukan atas dasar sukarela atau kepentingan citra perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan yang keenam, yaitu di nilai etika dan moral. Ekonomi syariah menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan transparansi sebagai bagian dari akhlak Islam. Setiap transaksi dipandang sebagai bentuk ibadah, sedangkan ekonomi konvensional lebih menekankan aturan hukum dan kontrak bisnis tanpa melibatkan aspek moral atau spiritual secara mendalam. Nah, kesimpulannya yaitu ekonomi syariah berorientasi pada keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan bersama dengan menjadikan kegiatan ekonomi sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ekonomi konvensional berorientasi pada keuntungan material dan pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan nilai halal, moral, maupun dampak sosial secara mendalam. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kelima, yaitu akad dan instrumen keuangan syariah. Nah, jadi agar sistem ini berjalan tanpa bunga, digunakan berbagai akad atau kontrak syariah, antara lain mudharabah, kerjasama pemilik modal dan pengelola usaha, antara lain bagi hasil sesuai kesepakatan. Yang kedua yaitu musyarakah atau kerjasama modal antara dua pihak atau lebih. Selanjutnya yang ketiga yaitu murabahah, jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati.
Dan yang keempat yaitu ijarah, yaitu ijarah atau sewa menyewa barang atau jasa. Dan yang kelima yaitu wadiah, di mana wadiah ini adalah titipan murni seperti rekening tabungan. Dan yang terakhir yaitu kartasan, yang dimana itu seperti pinjaman kebajikan tanpa bunga. Nah, jadi semua akad ini memastikan bahwa transaksi keuangan didasarkan pada kegiatan ekonomi nyata dan nilai keadilan. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang keenam, yaitu perbankan syariah dan penerapannya. Bank syariah memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat, dan yang kedua yaitu menyalurkan pembiayaan kepada sektor produktif seperti UMKM, dan yang ketiga yaitu menjalankan fungsi sosial melalui pengelolaan zakat, infak, dan wakaf. Menurut data OJK tahun 2024, pangsa pasar bank syariah di Indonesia telah mencapai lebih dari 7% dan terus tumbuh pesat berkat kehadiran Bank Syariah Indonesia yaitu BSI. Nah, keberadaan Bank Syariah telah mendorong inklusi. Keuangan umat, memberikan pilihan yang halal dan memperkuat sektor ekonomi yang real. Nah, selanjutnya untuk bagian yang ketujuh yaitu tantangan implementasi. Namun, sistem ekonomi syariah masih menghadapi beberapa tantangan besar. Antara lain, 1. Rendahnya literasi keuangan syariah, sehingga masyarakat belum memahami prinsip produk dan manfaat ekonomi yang berbasis syariah. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia atau SDM yang menguasai baik fikih muamalah maupun keuangan modern, sehingga pelaksanaan sistem ini belum optimal. Selanjutnya yang ketiga yaitu regulasi yang belum seragam dan komprehensif, menyebabkan kebijakan antara lembaga atau sektor kadang kurang selaras. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu tekanan kompetisi global yang menurut lembaga keuangan syariah untuk terus berinovasi terutama dalam bidang teknologi dan digitalisasi. Nah, jadi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut diperlukan langkah nyata melalui edukasi publik guna meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Dan yang kedua yaitu riset akademik dan pengembangan SDM agar lahir tenaga profesional yang menguasai aspek syariah dan ekonomi modern secara seimbang. Untuk cara mengatasi tantangan yang ketiga yaitu digitalisasi produk dan layanan syariah agar mampu bersaing di era global, memberikan kemudahan akses, serta menjawab kebutuhan generasi muda yang semakin melek teknologi. Dan dengan langkah-langkah tersebut, ekonomi syariah diharapkan dapat tumbuh lebih inovatif, inklusif, dan berdaya saing tinggi, tanpa meningkatkan prinsip-prinsip keadilan dan keberkahan yang dengan langkah-langkah tersebut, ekonomi syariah diharapkan dapat tumbuh lebih inovatif, inklusif, dan berdaya saing tinggi, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keadilan dan keberkahan yang menjadi ruhnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ke-8 yaitu
kebijakan dan regulasi. Pemerintahan melalui OJK, Bank Indonesia, dan DSN MUI memiliki peran besar dalam menjaga kesesuaian syariah pada setiap produk keuangan. Program seperti Bank Wakaf Mikro, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan digitalisasi zakat dan wakaf semakin memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Sekarang kita masuk ke bagian ke-9, yaitu fintech dan inovasi digital syariah. Di era digital, teknologi menjadi kunci utama. Kini hadir berbagai inovasi keuangan syariah seperti fintech, pembiayaan syariah, e-wallet syariah, seperti link aja syariah, dan platform wakaf online. Semua inovasi ini menjadikan keuangan syariah lebih mudah diakses, lebih transparan, dan sesuai dengan gaya hidup generasi muda. Dan sekarang kita masuk ke bagian ke-10, yaitu dampak sosial dan studi kasus. Kita bisa melihat dampak positif sistem ini melalui beberapa contoh nyata. Seperti Bank Wakaf Mikro yang memberikan biaya tanpa bunga bagi pedagang kecil, dan BMT Baitul Mal Tamwil yang memberdayakan UMKM, dan yang terakhir tentu saja BSI, hasil kolaborasi besar bank-bank syariah di Indonesia. Semua ini menunjukkan bahwa keuangan syariah tidak hanya berbicara keuntungan, tetapi juga pemberdayaan umat. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu penutup. Sistem keuangan dan perbankan syariah bukan hanya alternatif, tapi solusi nyata menuju ekonomi yang adil dan transparan. Dan sistem keuangan dan perbankan syariah bukan hanya alternatif, tetapi solusi nyata menuju ekonomi yang adil, transparan, dan berkah. Dengan menjauhi riba, gharar, dan masyir, kita tidak hanya menaati perintah Allah, tetapi juga membangun tatanan ekonomi yang lebih manusiawi. Selanjutnya, keuangan syariah juga bukan hanya tantangan menghindari yang haram, tetapi juga tantangan menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ke-11, yaitu keuangan syariah dan perkembangan yang berkelanjutan. Banyak orang mengira keuangan syariah hanya soal halal dan haram, tapi sebenarnya sistem ini punya misi besar, membangun kesejahteraan umat tanpa merusak alam dan manusia. Kenapa bisa begitu? Karena dalam Islam, harta bukanlah milik mutlak manusia, tetapi amanah dari Allah yang harus dikelola dengan tanggung jawab. Sistem syariah menolak transaksi yang merugikan orang lain atau merusak lingkungan. Misalnya tidak membiayai proyek yang merusak hutan atau perusahaan yang menipu konsumen. Artinya, prinsip-prinsip syariah sudah sejalan dengan konsep ekonomi hijau dan tanggung jawab sosial. Jadi bisa kita bilang bahwa keuangan syariah itu bukan hanya Islamic finance, tapi juga ethical finance.
keuangan beretika dan berkelanjutan. Selanjutnya masuk ke bagian yang kedua, yaitu keadilan sosial dan distribusi kekayaan. Salah satu tujuan utama dari keuangan syariah adalah menciptakan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Dalam sistem kapitalis, kekayaan cenderung menumpuk di segelintir orang, tetapi dalam sistem syariah, kekayaan harus berputar agar dalam sistem konvensional, kekayaan cenderung menumpuk di segelintir orang, tetapi dalam sistem syariah, kekayaan harus berputar agar manfaatnya dirasakan semua pihak. Ada konsep menarik dalam Islam yang disebut tadawul al-mal, yaitu perputaran harta di tangan masyarakat. Al-Quran dalam surat Al-Hasyr ayat 7 menegaskan agar harta itu tidak hanya berada di tangan hanya berada di orang-orang yang kaya saja di antara kamu. Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Jadi, keuangan syariah berusaha menjaga keseimbangan ekonomi agar tidak ada kesenjangan ekstrim. Salah satunya melalui sistem zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Sistem ini mendorong orang kaya untuk berbagi dan memberdayakan yang kurang mampu, bukan sekedar memberi bantuan sementara, tapi membantu mereka berdiri secara ekonomi. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.